Jangan-jangan Anda berharap jabatan presiden segera berakhir, atau mungkin Anda berharap bahwa tahun ini adalah tahun 2024 agar tidak membuat otak Anda semakin pusing, tidak semakin stres. Jangan sampai nantinya para pasien pun Anda doktrin dengan hal-hal yang negatif. Anda doktrin kepada pasien-pasien Anda agar membenci Presiden Jokowi. Jangan sampai Anda juga melakukan hal seperti itu. Weh, Dokter Tifa yang saya hormati, kalau Jokowi adalah orang yang dungu, tidak mungkin beliau menjadi seorang presiden 2 periode lagi. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri lewat cara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Oke teman-teman, video saya kali ini melanjutkan video saya yang tadi malam soal Dokter Tifa. Mungkin kalau teman-teman sudah nonton sampai selesai, jadi ada di bagian akhir video itu saya menyinggung tentang cuitannya Dokter Tifa. Oke teman-teman, jadi saya menemukan di sebuah berita online, yaitu di wartaekonomi.co.id. Jadi Dokter Tifa ini dia turut menanggapi apa yang terjadi di Sri Lanka sana. Sebenarnya bagi saya itu tidak menjadi sebuah persoalan ketika kita menanggapi sesuatu yang terjadi di luar negeri. Tetapi yang menjadi persoalan bagi saya dan juga mungkin bagi kita semua masyarakat Indonesia yang otaknya masih waras, ketika seorang anak bangsa yang berprofesi sebagai seorang dokter, dia mengatakan begini teman-teman dalam cuitannya itu. Saya bacakan saja biar lebih jelas. Jadi begini teman-teman, tulisannya di Twitter itu begini. Ini terjadi di negara dekat Sri Lanka. Presidennya terbirit-birit melarikan diri. Saya berharap tidak terjadi di Indonesia, walau sedungu apapun presidennya. Teman-teman, sebelum saya menanggapi cuitannya ini, saya tentunya mempertanyakan, sekali lagi saya mempertanyakan profesi dokter yang disandang oleh Dokter Tifa ini. Jikalau dia benaran seorang dokter, tidak sepantasnya dia membuat cuitan seperti itu. Kira-kira apa yang melatar belakangi beliau ini sehingga begitu mudahnya, begitu gampangnya menyatakan seolah-olah presiden kita ini adalah dungu. Seolah-olah semua presiden Indonesia adalah dungu. Dia membandingkan kejadian yang terjadi di Sri Lanka dengan Indonesia. Saya pastikan Indonesia tidak akan mengikuti jejaknya Sri Lanka. Karena orang Indonesia masih banyak yang waras otaknya. Dan yang tidak waras itu ya cuman secuil saja. Kita kembali kepada cuitan Dokter Tifa ini. Saya kira mungkin orang ini satu pabrikan sama Rocky Gerung yang selalu ngata-ngatain orang dengan istilah dungu. Ya kalau memang Anda merasa bahwa Anda pintar, kenapa Anda hanya menjadi seorang dokter?
Kenapa sih Anda tidak mengakui kehebatan dari seorang Jokowi? Apa yang mendasari Anda sehingga begitu mudahnya Anda mengatakan bahwa pemimpin kita adalah seorang yang dungu? Ya, kurang lebih arti dari cuitan Anda seperti itu. Saya sebenarnya semakin hari semakin heran atau tidak masuk akal di dalam otak saya. Kenapa semakin banyak orang yang membenci dengan Jokowi? Luapan kebencian yang mereka tujukan kepada Jokowi itu bahkan beragam, bermacam-macam. Mulai dari membuat gambar binatang dengan wajah yang mirip dengan Jokowi, mulai mengedit wajah Jokowi yang seolah-olah sedang dengan perempuan di pantai. Bahkan stupa di Candi Borobudur pun dibuat mereka dengan menempel wajah Jokowi. Bahkan ini seorang yang berprofesi sebagai seorang dokter membuat suatu tulisan yang sangat receh menurut saya. Apa yang membuat Anda begitu tidak suka sekali dengan Jokowi? Apakah Anda merasa terganggu? Jangan-jangan Anda berharap jabatan presiden segera berakhir. Atau mungkin Anda berharap bahwa tahun ini adalah tahun 2024. Agar tidak membuat otak Anda semakin pusing, tidak semakin stres. Pernyataan Anda ini benar-benar mencoreng profesi dokter yang selama ini dihormati oleh banyak orang. Jangan sampai nantinya para pasien pun Anda doktrin dengan hal-hal yang negatif. Anda doktrin kepada pasien-pasien Anda agar membenci Presiden Jokowi. Jangan sampai Anda juga melakukan hal seperti itu. Dan saya pikir dokter-dokter yang seperti ini, oknum-oknum dokter yang seperti ini, perlu dipertanyakan keanggotaannya di ID. Seenak jidatnya membuat cuitan yang menyatakan seolah-olah pemimpin kita ini adalah pemimpin yang dungu. Weh, Dokter Tifah yang saya hormati, kalau Jokowi adalah orang yang dungu, tidak mungkin beliau menjadi seorang presiden 2 periode lagi. Supaya Anda tahu, Jokowi itu adalah presiden yang sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Hanyalah segerombolan kadrun-kadrun yang tidak suka dengan kehadiran Jokowi. Hanyalah orang-orang yang haus akan kekuasaan yang tidak suka dengan kehadiran Presiden Jokowi. Di akhir video ini saya berharap Anda segera sadar. Saya berharap bahwa cuitan Anda ini Anda buat dalam keadaan yang tidak waras.